Ketemu lagi dengan saya, si Dokil, dongeng anak kecil yang selalu memberikan cerita dongeng yang seru. Sebelum ke dongengnya, adik-adik, ayo subscribe dulu channel Dokil ya. Di tengah hutan ceria, di mana bunga-bunga selalu tertawa dan matahari bersinar hangat, hiduplah seekor kelinci kecil bernama Si Putih. Si Putih memiliki bulu seputih awan dan hidung merah muda yang selalu bergerak-gerak. Tapi, ada satu hal tentang Si Putih. Dia adalah kelinci yang sangat penakut. Suara daun jatuh saja bisa membuatnya meloncat kaget. Si Putih sangat suka wortel. Dan semua orang tahu bahwa wortel paling manis di seluruh hutan tumbuh di seberang Sungai Berisik. Sungai Berisik tidak berbahaya, tapi airnya selalu bergemuruh dan membuat semua jembatan kecil yang melintasinya bergoyang-goyang. Hari itu, perut Si Putih keroncongan. Aku harus berani, bisiknya pada dirinya sendiri. Wortel manis menungguku. Dia tiba di tepi sungai. Benar saja, ada sebatang kayu besar yang dijadikan jembatan. Jembatan itu tampak sangat tua dan setiap kali ada angin bertiup, jembatan itu berderit dan bergoyang. Suara angin menakutinya. Tiba-tiba, dari balik semak-semak, muncul sosok raksasa. Itu adalah si Coklat. Beruang besar. Si Coklat terkenal karena ukurannya yang besar dan sifatnya yang selalu cemberut. Dia jarang tersenyum dan sering menggeram pelan. Semua hewan kecil takut padanya. Jerong si Kokelaci hanya karena dia terganggu oleh Si Putih yang mondar-mondir di tepi sungai. Si Putih langsung melompat setinggi pohon dan bersembunyi di balik jamur besar. Oh tidak, beruang, tamatlah riwayatku, pikirnya gemetar. Si Coklat tidak peduli. Dia hanya duduk di tepi sungai, memperhatikan jembatan goyang itu dengan tatapan sedih. Setelah beberapa saat, rasa lapar mengalahkan rasa takut Si Putih. Dia mengumpulkan semua keberaniannya sekecil biji semangka dan melompat keluar dari persembunyiannya. Permisi, Tuan Beruang Coklat, kata Si Putih dengan suara sekecil bisikan kupu-kupu. Bolehkah? Bolehkah saya menyeberang? Si Coklat menoleh. Matanya yang besar terlihat terkejut. Belum pernah ada hewan kecil yang berani berbicara padanya. Kenapa kau tidak menyeberang saja? Tanya si Coklat dengan suara yang ternyata tidak terlalu menyeramkan. Hanya terdengar berat. Jembatannya goyang, Tuan. Dan juga saya takut, jawab Si Putih jujur. Si Coklat menghela napas panjang. Kau pikir hanya kau yang takut? Si Putih terkejut. Tuan Beruang takut, tapi Tuan kan besar dan kuat. Si Coklat melihat ke arah jembatan goyang. Justru karena aku besar dan berat, aku takut. Jika aku melangkah, jembatan itu pasti akan patah. Dan aku akan jatuh ke air yang dingin. Aku ingin sekali memetik madu di seberang sana, tapi aku tidak berani mengambil risiko. Si Putih melihat si Coklat. Di balik bulu coklatnya yang tebal, dia melihat mata yang sedih dan sedikit kesepian. Si Putih sadar, ketakutan itu tidak memilih siapa yang besar atau siapa yang kecil. Tuan Beruang, kata si Putih. Dan kali ini, suaranya lebih mantap. Saya mungkin kecil, tapi saya bisa bergerak cepat dan melihat celah kecil. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Si Coklat mengangkat alisnya yang tebal. Bekerja sama? Bagaimana? Tuan Beruang terlalu berat untuk menyeberang. Tapi Tuan sangat kuat. Kita bisa menggunakan kekuatan Tuan untuk mengambil beberapa akar pohon yang tebal dan batu-batu berat. Saya akan merangkak di bawah jembatan dan mengikat akarnya erat-erat ke kayu yang goyang itu. Menahannya agar tidak terlalu bergoyang. Si Coklat terpikir. Ide itu jenius. Dengan cepat, si Coklat menggunakan cakar besarnya untuk menggali akar yang tebal dan membawa batu-batu besar. Sementara itu, Si Putih yang lincah dan kecil merangkak di bawah jembatan yang rapuh. Dia mengikat, menarik, dan menekan akar dan batu hingga jembatan itu terasa jauh lebih kokoh. Setelah semua selesai, si Coklat mencoba menginjak jembatan. Jembatan itu masih berderit, tapi tidak lagi bergoyang hebat. Ini berhasil, seru si Kokelaci. Dan untuk pertama kalinya, dia tersenyum. Senyumnya lebar dan hangat.
Mereka berdua menyeberang. Si putih mendapatkan wortel manisnya, dan si coklat mendapatkan madu kesukaannya. Mereka kembali dengan aman, membawa hasil kerja keras mereka, dan yang paling penting, membawa sebuah persahabatan baru. Sejak hari itu, si putih tidak lagi hanya dikenal sebagai kelinci penakut, tapi sebagai kelinci cerdik yang berani membantu. Dan si coklat, dia belajar bahwa menunjukkan kelemahan tidak membuatnya kurang kuat, dan bahwa teman baik bisa datang dalam ukuran sekecil apapun.